Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah tentang para pahlawan nasional. Kali ini saya akan melanjutkan dari kisah Sultan Hasanuddin, yaitu Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja ketika kerajaan Goa berada pada puncak kejayaan dan kebesarannya. Pada zaman itu pula, Kompeni Belanda mulai mengembangkan pengaruhnya di Indonesia. Permusuhan antara kerajaan Goa, Makassar, dan Belanda telah berlangsung lama, jauh sebelum Sultan Hasanuddin dilahirkan. Telah ada perselisihan antara Goa dengan Belanda. Belanda ingin menguasai perdagangan di Indonesia. Berkali-kali mereka berkata, orang-orang Makassar tidak boleh berdagang dengan musuh-musuh Belanda, terutama sekali dengan orang Portugis. Akan tetapi Raja Goa menjawab, mana mungkin musuh Belanda adalah musuh Belanda sendiri, bukan musuh kami. Kami akan berdagang dengan siapa saja. Pelabuhan Goa terbuka bagi siapa saja yang menaati hukum dan peraturan kami. Kerajaan Goa tidak membedakan antara orang Belanda dan orang Portugis atau bangsa lainnya. Kerajaan Goa menginginkan perdagangan bebas. Sebaliknya, Kompeni Belanda ingin memaksakan cara perdagangan tunggal atau monopoli. Pada tahun 1616, kapten kapal Belanda Eckhuizen menculik beberapa bangsawan Goa. Dalam peristiwa itu, jatuh beberapa korban pada kedua belah pihak. Ini menambah kemarahan orang-orang Makassar terhadap Belanda. Belum lagi reda amarah itu, pada akhir tahun 1616 timbul peristiwa baru. Kapal The Andrax ingin berlabuh ke Makassar. Sah Bandar berkata, boleh saja kapal Belanda masuk. Setiap kapal yang bermaksud baik kami terima dengan senang. Setelah turun ke darat, anak kapal Belanda tersebut menunjukkan sikap angkuh. Sikap itu menimbulkan perasaan marah orang Makassar. Mereka menyeberang. Orang-orang Belanda, anak buah kapal Belanda itu semuanya tewas. Setelah peristiwa itu sering terjadi, perselisihan dengan Belanda menimbulkan korban. Pada tahun 1634, sebuah armada Belanda di bawah pimpinan Lodenstein mengepung ibu kota kerajaan Goa. Kapal-kapal asing lainnya dilarangnya masuk ke pelabuhan. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan bagi Goa. Terpaksalah Sultan mengerahkan pasukan sebanyak 17.000 orang. Pada tahun 1614, Raja Goa Sultan Hasanuddin Said menyerang kerajaan Bone. Kerajaan ini dapat dikalahkan. Raja Bone, Lamada Remeng, ditawan oleh orang-orang Goa. Mereka juga menawan bangsawan-bangsawan Bone lainnya. Di antara para tawanan itu terdapat ayah dan ibu Arupalaka. Arupalaka berusaha untuk membalas dendam. Ia terpaksa bersekutu dengan Kompeni Belanda untuk melawan kerajaan Goa. Keadaan menjadi sulit bagi Goa. Kerajaan Goa harus menghadapi Kompeni dan sekaligus melawan kerajaan Bone. Sementara itu, Kompeni Belanda telah menjadi kuat di bagian lainnya. Pada tahun 1641, Belanda mengalahkan Portugis di Malaka. Kerajaan Aceh sejak wafatnya Iskandar Muda dan Iskandar Thani telah lemah. Kerajaan Mataram sesudah Sultan Agung juga mundur. Satu-satunya kerajaan yang masih bertahan di Indonesia bagian barat ialah Banten. Di Indonesia bagian timur, Makassar adalah satu-satunya negara yang kuat. Berat sekali beban dan tanggung jawab Makassar untuk menghadapi Belanda. Oleh karena itu, begitu naik tahta pada tahun 1653, Sultan Hasanuddin terus memperkuat kerajaannya. Upaya yang pertama dilakukannya ialah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah Panji-Panji Makassar. Kerajaan-kerajaan itu adalah Waju, Bone, Sopeng, dan Botani. Hasanuddin berkata, suatu persatuan perlu bagi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan agar lebih kuat menghadapi musuh dari luar. Persatuan dan kerajaan-kerajaan Indonesia lainnya perlu dipupuk terus. Sultan Hasanuddin juga memperkuat perdagangan Makassar di hadapan Dewan Menteri dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Sultan berkata, pulau-pulau di sekitar kita jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Daerah-daerah itu harus secepatnya kita kuasai. Pulau-pulau itu adalah Sumba, Flores, Seram, Buru, Timor, Solor, dan Sangir Talaun. Sebagian besar dari pulau-pulau itu terletak di daerah yang berdekatan dengan Maluku, sedangkan Belanda sudah berkuasa di sana. Oleh karena itu Makassar harus berhadapan dengan Belanda untuk menguasai kembali daerah ini.
Hasanuddin harus berani menghadapi Belanda untuk melaksanakan cita-citanya. Ia harus pandai mempergunakan kecakapannya sebagai ahli pemerintahan dan panglima yang ulung. Dalam sidang Dewan Kerajaan itu, Menteri Peperangan mengajukan usul sebagai berikut. Tuanku Sultan, lebih baik kita kirim armada ke Maluku. Rakyat di sana sudah hampir habis kesabarannya terhadap cara-cara berdagang pihak kompeni. Sultan Hasanuddin menjawab, itu suatu gagasan yang baik. Kita harus membantu rakyat Maluku. Beberapa hari kemudian, armada Makassar bergerak menyerang Belanda di Maluku. Akan tetapi armada induk Belanda yang dipimpin oleh De Vlaeminck sudah lebih dulu meninggalkan Maluku dan menuju Buton. Laksamana armada Makassar segera memberi komando. Lekas putar haluan, kita menuju Buton. Kita kejar armada Belanda itu secepatnya. Di tengah lautan bertemulah kedua armada itu. Terjadilah pertempuran laut yang seru. Armada Belanda memiliki senjata yang lebih unggul, meriam dan kapalnya lebih besar. Sedangkan armada Goa hanya terdiri dari kapal-kapal kecil yang ramping. Akan tetapi armada Goa lebih lincah dan cepat gerakannya. Sedangkan sukar sekali Belanda untuk menggempurnya. Pada tahun 1634, Mangkubumi kerajaan Goa meninggal dunia. Ia digantikan oleh putranya yang mempunyai watak dan kemauan yang keras. Di antara orang yang mendapat perlakuan keras itu adalah nenek Arupalaka. Oleh itulah sebabnya Arupalaka berusaha dengan sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari kerajaan Goa. Arupalaka kemudian bersekutu dengan kompeni untuk melawan Sultan Hasanuddin. Pada masa itu, Belanda belum merasa dirinya kuat untuk berperang. Belanda berusaha mendekati kerajaan Goa. Utusan Belanda berupaya membujuk Sultan Hasanuddin. Tuanku Sultan, lebih baik kita berunding saja. Sultan Hasanuddin menyetujuinya. Pada tanggal 28 Desember 1653, tercapailah persetujuan antara utusan Belanda yang bernama William van der Breck dan wakil kerajaan Goa. Persetujuan itu terdiri dari beberapa pasal. Ada pasal yang menyebutkan bahwa Belanda boleh menangkap orang Makassar di Kepulauan Maluku. Pasal ini sangat merugikan Makassar. Sultan Hasanuddin tidak puas dengan hasil perundingan ini. Sementara itu Belanda berusaha untuk memperkuat diri. Perjanjian itu tidak bertahan lama karena kedua belah pihak tidak puas. Hubungan antara orang Belanda dan orang Makassar tegang dan beruncing kembali. Orang Makassar tetap membantu rakyat Maluku menentang kompeni di daerah itu. Pelabuhan-pelabuhan kerajaan Goa tetap terbuka bagi orang Portugis, Denmark, dan Inggris. Sebaliknya orang-orang Belanda dilarang berdagang di wilayah kekuasaan kerajaan Goa. Kompeni kemudian mengancam kerajaan Makassar atau Goa untuk menyerah. Sultan Hasanuddin menjawab ancaman tersebut sebagai berikut. Kami tolak ancaman Belanda. Kami adalah bangsa merdeka. Kami tetap bebas. Bangsa-bangsa Inggris, Denmark, dan Portugis boleh masuk ke pelabuhan kami untuk berdagang. Kapal-kapal kami tetap akan mengunjungi daerah Maluku. Malahan kami menuntut supaya kompeni Belanda cepat-cepat meninggalkan Manado. Sulawesi Utara adalah daerah kekuasaan kami. Jawaban Makassar itu dipandang oleh Belanda sebagai suatu tantangan perang. Gubernur Jenderal Matthew Kerr kemudian mengeluarkan keputusan untuk menyerang Makassar. Pada bulan Mei 1660, kompeni mengirimkan armada yang kuat dipimpin oleh Johan van Dam dan Johan Tweedman. Armada itu terdiri dari 31 kapal perang dengan 2.600 orang anak kapal, kemudian ditambah dengan 1.600 orang lagi. Van Dam dikirim ke Ambon untuk memancing armada Makassar, akan tetapi armada ini juga menyerang Makassar. Mula-mula armada Belanda itu dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama diperintahkan mendarat di Sompaubu. Kelompok kedua belayar ke utara untuk mencegah kapal-kapal Makassar yang datang membantu. Sisanya mendarat di daerah selatan dan mengancam benteng Panakukang yang dilindungi oleh kota Sombaupu. Akan tetapi pertahanan Panakukang cukup kuat. Meriam-meriam Makassar menghancurkan armada Belanda. Belanda terpaksa memakai cara baru. Sebagian armadanya diperintahkan langsung bergerak ke arah Sombaupu. Pasukan Makassar di Panakukang segera ditarik mundur untuk melindungi Sultan. Padahal gerakan Belanda hanya tipu daya. Pertahanan Panakukang menjadi lemah. Pada saat itu, Van Dam melakukan penyerbuan ke benteng. Pertempuran sengit ini segera terjadi. Pasukan Makassar melawan dengan gigih, tetapi senjata Belanda lebih unggul. Di samping itu, kedudukannya juga lebih baik. Akhirnya benteng Panakukang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 12 Juni 1660. Walaupun benteng Panakukang telah jatuh, pertempuran masih dilanjutkan. Belanda lalu mengajak Makassar untuk berunding. Pada tanggal
10 Agustus 1660 diadakan penghentian tembak-menembak. Kemudian disusul dengan perjanjian gencatan senjata. Perundingan antara Makassar dan Belanda diadakan di Jakarta atau Batavia. Hasanuddin mengirim Kareng Popo sebagai utusan Sultan untuk berunding dengan Gubernur Jenderal Matsuyuki. Pada tanggal 19 Agustus 1660 dicapai kata sepakat sementara. Perjanjian itu terdiri dari 26 pasal dan diantaranya yang terpenting ialah Makassar tidak lagi berhak campur tangan dalam urusan negeri Buton, Manado, dan Ambon. Orang Makassar tidak boleh belayar ke Banda dan Ambon. Orang Portugis harus meninggalkan Makassar untuk selama-lamanya. Makassar harus membayar biaya perang kepada Belanda. Selama perjanjian belum ditandatangani, pasukan Belanda tetap di benteng Panakukang. Perjanjian itu sangat merugikan kerajaan Goa atau Makassar, karena seolah-olah kerajaan Goa sudah takluk kepada Belanda. Dengan demikian, berarti runtuhlah kerajaan Goa, sehingga menimbulkan kecewaan terhadap perjanjian itu. Sultan Hasanuddin tidak mau menerima. Beliau berkata, lebih baik berperang lagi daripada menerima perjanjian ini. Segenap rakyat dan prajurit pun segera bersiap-siap kembali untuk berperang. Pertahanan Makassar diperkuat. Benteng Mariso didirikan, langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Mangkubumi. Angkatan perang diperluas, armada diperbesar, dan tentara ditambah. Mereka membuat tembok pertahanan dari Binanga, Beru, dan membangun parit yang besar dari benteng Sombaupu sampai ke ujung tanah yang panjangnya kira-kira 2,5 mil. Mangkubumi Karung Burung mengerahkan beribu-ribu tenaga terdiri dari orang-orang Bugis, Boni, dan Sopeng untuk membuat benteng pertahanan dan selokan besar. Sementara itu di bawah pimpinan Arupalaka, orang-orang Bugis atau Boni menentang kekuasaan Goa. Pemberontakan itu dimulai pada bulan September 1660. Kerajaan Goa dapat menumpas pemberontakan Boni ini dengan bantuan pasukan Waju. Arupalaka dan pengikutnya meninggalkan dari daratan Sulawesi Selatan. Ia menyeberang ke Buton. 3 tahun lamanya Arupalaka tinggal di Buton. Pada tahun 1663 Arupalaka dan kawan-kawannya berangkat dengan kapal Belanda di Zinwin ke Jakarta atau Batavia. Ia meminta bantuan pada Belanda atau VOC. Kedatangan Arupalaka dan pengikutnya disambut gembira oleh Belanda. Belanda mempergunakan kesempatan baik ini. Belanda memang sedang mencari kawat untuk menggempur kerajaan Goa. Sementara itu hubungan antara Batavia dan Makassar bagaikan api dalam sekam. Setiap saat perang dapat meletus. Pada tahun 1662 di dekat Makassar, sebuah kapal VOC terdampar. Isinya berupa 16 pucuk meriam dirampas oleh Goa. Sementara itu pihak kompeni Belanda berusaha mendapat sekutu sebanyak-banyaknya untuk melawan Makassar. Ternate dan Boni ditarik ke pihak Belanda. Pada suatu hari ada kapal Belanda terdampar di pulau Doang-Doangan di daerah Makassar. Pasukan pantai Sultan Hasanuddin segera menahan awak kapal itu yang berjumlah 162 orang. Peti berat berisi 1.422,5 ringgit juga disita. Hubungan antara Belanda dan Makassar menjadi semakin buruk. Kemudian Makassar melakukan penyerangan ke Pulau Buton. Di samping itu Makassar juga menolak untuk mematuhi perjanjian perundingan dengan pihak Belanda. Belanda menganggap tindakan Makassar ini sebagai persiapan ke arah perang. Pada tahun 1665 Sultan Hasanuddin memutuskan perjanjian perdamaian dengan Belanda. Keadaan tegang antara Makassar dan Belanda berlangsung beberapa tahun lamanya dan mencapai puncaknya. Pada tahun 1666, Dewan Hindia dalam rapatnya pada tanggal 5 Oktober 1666 di Batavia memutuskan untuk menyerang Makassar. Serangan dipimpin oleh Cornelis Spilman. Pada tanggal 26 November 1666, sebuah armada dengan kekuatan 21 kapal perang dengan 600 tentara Belanda dan 400 pasukan Arupalaka dan Kapten Jonker menuju ke Makassar. Armada ini diperintah untuk berlayar menuju Sombaupu. Kurang dari sebulan, Spilman tiba di pelabuhan Sombaupu. Akan tetapi Spilman tidak langsung menyerang. Ia berkirim surat berisi tuntutan. Bunyi surat itu sebagai berikut: Tuanku Sultan, armada kami sudah berada di ambang pintu ibu kota kerajaan Goa. Namun kami belum akan bertindak dengan kekerasan asal tuanku bersedia memenuhi beberapa perkara. Pertama, tuanku
harus membayar kerugian kepada kami akibat pembunuhan terhadap orang-orang Belanda dan pengerusakan yang telah dilakukan rakyat tuanku tempo hari. Kedua rakyat tuanku yang melakukan pembunuhan harus secepatnya diserahkan kepada kami. Apabila tuanku tidak dapat memenuhi persyaratan itu, niscayalah kami akan menggunakan cara lain, yaitu dengan kekerasan senjata. Sultan Hasanuddin menjawab, di mana ada seorang ayah yang akan menyerahkan anak-anaknya kepada lawan untuk dianiaya. Kami cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Karena persyaratan yang diajukan ditolak, Spilman memberi perintah untuk menepak Belaki, Sombopu, Panakukang, dan Makassar di tempat-tempat yang lemah pertahanannya. Spilman mendaratkan pasukannya. Mereka membakar dusun di sepanjang pantai. Pada akhir bulan Desember 1666, pasukan Spilman sampai di dekat Bantaeng. Terjadilah pertempuran sengit di situ. Bantaeng merupakan gudang makanan bagi kerajaan Goa. Dalam pertempuran itu banyak yang gugur di kedua belah pihak. Setelah bertahan mati-matian, Bantaeng jatuh ke tangan Belanda. Belanda membakar dan memusnahkan lebih dari 30 desa. Kemudian mereka membakar 100 buah perahu dan memusnahkan beratus-ratus ton beras dan penyerangan mendaratan Sulawesi Selatan dihentikan dulu oleh Spilman. Dia mengubah siasat, dia menyerang Pulau Buton yang dikuasai oleh Makassar. Pada awal tahun 1667, Spilman sampai di Buton. Pulau itu dipertahankan oleh 700 kapal perang kecil dan 20.000 tentara Makassar di bawah pimpinan Kairang Bontamarunu. Spilman mengepung pulau itu dari segala jurusan. Benteng Makassar di Pulau Buton ditembak dengan meriah. Pertempuran berjalan sengit, akan tetapi terjadi perpecahan dalam barisan Makassar. Sementara itu pasukan Spilman terus didaratkan dalam jumlah yang besar. Senjatanya juga serba lengkap. Akhirnya pertahanan Makassar di Buton runtuh. Beribu orang Makassar ditawan, di antaranya Kairang Bontamarunu sendiri. Sisa pasukan Goa yang tidak menyerah atau tetangga terus melanjutkan perlawanan. Untunglah kemudian Kairang Bontamarunu mendapatkan diri dia berlayar ke Jawa dan bergabung dengan pasukan Jaya yang sedang melawan teman. Dia dikenal dengan nama Kairang Ganesong. Setelah meraih kemerdekaan kemenangan di Pulau Buton, Spilman menamai Teluk Buton dengan Victoria Bantaeng. Kurang lebih sebulan berada di Buton, Spilman mengadakan perjanjian dengan Sultan Buton. Belanda bersedia membayar kerugian akibat perang sebesar 100 ringgit. Sultan harus membantu Belanda. Dalam perjanjian Buton Spilman melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Spilman juga berhasil memaksa Sultan Ternate dan Tidore Belanda dan kekuasaan kembali. Dari Ternate dan Spilman mengunjungi Bacan, Banda, dan terus ke Ambon. Setelah berhasil menertibkan rakyat Maluku, Spilman kembali ke Makassar. Dia mendapat bantuan dari Sultan Ternate, beberapa buah perahu dan perbekalan makanan. Di samping itu, Spilman juga membawa pasukan Belanda dari Maluku untuk menyerang Goa atau Makassar. Pasukan Belanda di Buton dipersiapkan untuk berperang melawan Makassar. Sementara itu Sultan Hasanuddin juga tidak tinggal diam. Dia giat memperkuat pertahanannya di sepanjang pantai antara Makassar dan Bantaeng. Dia didirikan kubu-kubu pertahanan. Bantaeng yang telah dimusnahkan oleh Belanda dibangun kembali. Di sini ditempatkan sebanyak 5.000 pasukan yang langsung dipimpin oleh adik Sultan Hasanuddin, Kairang Bunto Majanang. Benteng Makassar dipimpin oleh Kareng Popo yang pernah mewakili Makassar dalam perundingan dengan pihak Belanda, sedangkan Benteng Sombopu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Kareng Karundung. Suasana makin panas dan sewaktu-waktu dapat meletus perang besar. Itulah kisah dari Sultan Hasanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapa kini